Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Bras Cinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Charlie and the Chocolate Factory. Film ini menceritakan tentang Charlie, bocah dari keluarga miskin, yang memenangkan sebuah tiket emas bersama dengan 4 anak lainnya. Hadiahnya mereka akan diajak berkeliling ke dalam pabrik coklat paling menakjubkan di dunia. Karena saya orang yang baik hati, ramah dan tidak sombong, saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Karena isi dari video ini adalah konten full spoiler. Tapi untuk yang masih mau lanjut, ya udah, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Terlihat ada seorang anak kecil bernama Charlie Packard. Charlie merupakan anak yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama 6 anggota keluarga lainnya, yaitu ayah, ibu, 2 nenek, dan 2 kakek. Rumahnya bahkan sudah hampir runtuh. Setiap hari mereka hanya memakan sup. Ayah Charlie adalah seorang karyawan di sebuah pabrik pasta gigi dengan penghasilan yang kecil. Pada suatu malam, ayah Charlie baru saja pulang dan memberikan tutup pasta gigi rusak yang ia ambil dari pabrik tempatnya bekerja. Charlie ternyata memang menunggu tutup pasta gigi itu untuk menyelesaikan miniatur pabrik coklat Wonka. Sang kakek yang bernama Joe mengatakan bahwa ia pernah melihat Willy Wonka karena dulu dia pernah bekerja di pabrik Wonka. Kakek bercerita bahwa dulu Wonka memulai berjualan coklat di sebuah toko kecil, namun seluruh dunia sangat menginginkan kemanggulannya. Menurut kakek, Wonka adalah orang yang jenius. Wonka menciptakan cara baru, membuat es krim coklat yang tetap dingin selama berjam-jam tanpa freezer. Bahkan saat di bawah terik matahari pun es krimnya tidak meleleh. Tak lama kemudian Willy Wonka pun membangun pabrik coklat yang sangat besar. Bahkan seorang pangeran India meminta Willy Wonka untuk datang ke India dan membuatkannya istana dari coklat. Willy Wonka menyuruh pangeran untuk segera memakan coklat itu, karena coklat itu tidak akan bertahan lama. Tapi sang pangeran menolak karena dia tidak mau memakan istananya. Tak lama kemudian cuaca di India sangat panas. Dengan teriknya matahari, istana pun meleleh. Pangeran meminta agar Willy Wonka kembali dan membuat kerajaan coklatnya. Namun saat itu Wonka sedang menghadapi masalah. Para pembuat coklat lain iri pada kesuksesan Wonka. Hingga akhirnya mereka mengirim mata-mata untuk mencuri resep rahasia coklat Wonka. Dan mulailah muncul penjual coklat-coklat baru dengan resep rahasia Wonka. Akhirnya Wonka pun memecat semua pekerja di pabriknya. Dan ia pun menutup pabrik coklatnya untuk selama-lamanya. Sambil makan dan mendengarkan cerita sang kakek, Charlie mengatakan bahwa sekarang pabriknya dibuka kembali. Kakeknya juga sempat melihat asap yang keluar dari cerobong asap pabrik Wonka. Pabrik Wonka mulai beroperasi kembali, namun sayangnya sang kakek dan teman-teman tidak diminta untuk kembali bekerja di sana. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang bekerja di dalam pabrik itu. Bahkan Wonka pun tidak pernah terlihat keluar dari pabrik itu. Terlihat sang kakek sangat berharap masuk kembali ke dalam pabrik tersebut, karena ia ingin melihat pabrik yang luar biasa itu. Saat malam, terlihat ada beberapa orang bersepeda keluar dari pabrik Wonka, dan menempelkan selembaran di tiang-tiang listrik kota itu. Esok paginya banyak orang mulai berkerumun, dan membaca selembaran yang tertempel di tiang listrik itu. Tak mau ketinggalan, Charlie pun datang untuk membaca selembaran itu. Ternyata itu adalah pengumuman dari Wonka. Ada 5 tiket emas yang terdapat dalam bungkusan coklat Wonka yang telah disebarkan di berbagai negara. Sejak pengumuman tersebut, semua anak-anak bahkan orang tua pun mulai berbondong-bondong untuk membeli coklat Wonka. Bahkan ada yang sampai menukar hewan peliharaannya agar bisa mendapatkan coklat Wonka. Di lain sisi memperlihatkan Charlie yang sedang berbincang dengan keluarganya. Charlie sebenarnya memiliki keinginan untuk membeli coklat Wonka dan berharap mendapatkan tiket emas tersebut. Namun ia tahu bahwa dalam setahun dia hanya bisa mendapatkan 1 coklat, yaitu di hari ulang tahunnya. Dan hari ulang tahun Charlie adalah minggu depan. Charlie mempunyai kesempatan yang sama seperti anak yang lainnya, kata neneknya. Namun kakeknya yang lain mengatakan bahwa itu omong kosong, karena yang akan mendapatkan tiket itu adalah anak yang mampu membeli coklat setiap harinya. Keluarga Charlie menonton di TV bahwa tiket emas pertama berhasil didapatkan oleh seorang anak yang bernama Agustus dari Jerman. Agustus merupakan anak yang rakus dan sangat suka sekali dengan coklat. Bahkan saat ditanya wartawan bagaimana caranya merayakan keberhasilannya karena mendapatkan tiket emas, Agustus menjawab dia akan memakan lebih banyak coklat lagi. Tiket kedua didapatkan oleh seorang anak dari Inggris yang bernama Veruca. Veruca ialah anak yang selalu dimanja oleh orang tuanya. Ayah Veruca memiliki sebuah perusahaan kacang, sehingga ia meminta para pekerjanya untuk sementara berhenti mengupas kulit kacang.
dan mulai membuka bungkus-bungkus coklat Wonka agar bisa mendapatkan tiket emasnya. Di saat Charlie dan keempat kakek neneknya menonton TV, ayah dan ibu Charlie masuk dan membawakan satu bungkus coklat sebagai hadiah ulang tahun Charlie. Walaupun ulang tahunnya adalah minggu depan, semua anggota keluarga di situ tidak sabar untuk membuka coklat itu. Saat dibuka sayangnya tidak ada tiket emas di dalam bungkus coklat itu. Walaupun sedikit kecewa, namun Charlie tetap tersenyum dan ia membagikan coklat Wonka itu ke semua anggota keluarga. Keesokan harinya Charlie mengambil koran dari tong sampah yang berisikan berita tentang anak lain yang menemukan tiket emas ketiga. Tiket emas ketiga didapatkan oleh anak yang bernama Violet dari Atlanta. Ia merupakan seorang atlet taekwondo yang telah banyak mendapatkan penghargaan. Dia juga merupakan juara dunia pengunyah permen karet terlama. Violet merupakan anak yang sangat berambisi. Berita pun kembali mengabarkan bahwa tiket keempat telah didapatkan oleh seorang anak yang bernama Mike dari Colorado. Mike merupakan anak yang pintar dan hobi bermain game. Dengan kepintarannya, ia berhasil menganalisis tiket emas itu yang berada di mana. Dan benar saja, hanya dengan membeli satu batang coklat, Mike langsung mendapatkan tiket emasnya. Tapi sayangnya Mike adalah anak yang sangat sombong. Charlie mematikan TV dan bertanya, kenapa ayahnya tidak pergi bekerja? Ayahnya menjawab bahwa ia diberikan waktu libur. Tapi sebenarnya ayah Charlie sudah dipecat, karena penjualan permen meningkat sehingga meningkatkan juga kerusakan gigi. Dan akhirnya membuat meningkatnya penjualan plastik gigi. Sehingga pabriknya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru dengan memperkerjakan robot. Kakek Joe memanggil Charlie dan memberikan satu koin terakhir yang ada di dompetnya untuk membeli coklat Wonka dan berharap bisa menemukan satu tiket emas terakhir. Charlie langsung berlari menuju toko untuk membeli coklat. Kemudian Charlie kembali dan bersama dengan kakek Joe membuka coklat itu. Tapi ternyata tidak ada tiket emas di dalamnya. Kemudian berpindah memperlihatkan Charlie yang sedang menata pabrik coklat Wonka. Saat di jalan, Charlie melihat ada satu lembar uang yang tertutup salju. Charlie mengambil uang itu dan berlari ke toko untuk membeli coklat Wonka lagi. Sesampainya di toko, ia langsung membeli coklat Wonka. Dan betapa kagetnya ketika Charlie melihat ada tiket emas di dalam bungkusan itu. Orang-orang yang ada di dalam toko pun ikut juga terkejut. Mereka bahkan menawarkan uang dan sepeda untuk Charlie agar mereka bisa memiliki tiket itu. Bahkan ada seorang ibu yang menawarkan uang $500 untuk membeli tiket emas yang Charlie dapatkan. Tapi sang pemilik toko menyuruh Charlie untuk langsung pulang dan membawa tiket itu. Sesampainya di rumah, Charlie sangat bersemangat memperlihatkan tiket emas itu. Saking senangnya, kakek Joe dengan cepat turun dari tempat tidur dan menari-nari. Ayah Charlie langsung membacakan tulisan yang ada di tiket itu. Pemilik tiket diundang untuk datang ke pabrik Willy Wonka pada tanggal 1 Februari pukul 10 pagi dan akan menjadi tamu selama 1 hari. Pemilik tiket hanya boleh membawa satu pendamping. Dan besok adalah tanggal 1 Februari 2017. Kakek Joe langsung menyuruh Charlie untuk bersiap. Ibu Charlie mengatakan bahwa mereka harus memutuskan siapa yang akan menemani Charlie. Kakek Joe langsung menawarkan dirinya. Charlie juga menyetujuinya karena kakeknya sudah pernah bekerja di pabrik itu. Namun suasana langsung berubah ketika Charlie mengatakan ia tidak akan pergi sebab ada orang yang menawarkan uang $500 untuk membeli tiket itu. Bahkan pasti ada orang yang akan membeli dengan harga lebih mahal lagi untuk tiket emasnya. Menurut Charlie, keluarga mereka lebih membutuhkan uang daripada coklat. Kakek Charlie yang lain menasihati Charlie dan mengatakan bahwa di luar sana masih ada banyak uang yang dicetak setiap harinya. Namun tiket itu hanya ada 5 di dunia. Dan hanya orang bodohlah yang akan menolak tiket itu. Charlie mendengarkan nasihat itu dan ia pun memutuskan akan pergi esok hari bersama kakek Joe. Keesokan harinya telah berkumpul ratusan orang di depan gerbang pabrik coklat Wonka, termasuk 5 anak yang mendapatkan tiket dan 5 pendamping mereka. Tepat jam 10 gerbang terbuka dan 10 orang tadi masuk. Saat pintu pabrik dibuka, mereka disambut dengan pertunjukan boneka yang sedang bernyanyi tentang Willy Wonka. Lagu berakhir yang ditutup dengan kembang api dan boneka-boneka itu terbakar. Ke-10 orang yang melihat itu merasa sangat aneh. Tiba-tiba terdengar suara tawa Willy Wonka. Willy Wonka langsung mengajak mereka untuk berkeliling pabriknya. Saat berjalan, Violet tiba-tiba langsung memperkenalkan dirinya. Dan dia mengatakan bahwa dirinya yang akan mendapatkan hadiah khusus. Wonka memuji Violet atas rasa percaya dirinya.
Tiba-tiba Veruca berdiri di depan Wonka untuk memperkenalkan diri, juga disusul oleh Agustus yang sambil memakan coklat. Wonka bahkan tahu dengan Mike yang telah berhasil memecahkan sistem tiket emasnya, dan juga Charlie anak yang beruntung. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memasuki sebuah pintu kecil. Dan saat masuk mereka sangat takjub melihat adanya taman yang sangat indah yang semuanya terbuat dari bahan coklat. Bahkan di sana ada air terjun coklat dan sungai coklat. Wonka menjelaskan di sana terdapat pipa-pipa yang akan menyedot coklat dari sungai dan membawa ke seluruh pabrik. Wonka menyuruh mereka untuk menikmati semua yang ada di situ karena semuanya bisa dimakan. Agustus yang rakus pun langsung berlari untuk makan. Tak hanya anaknya, ibu Agustus pun ternyata orang yang rakus. Sementara itu Agustus dengan rakusnya mengambil coklat dan memakannya. Ia bahkan sudah tidak terkendali lagi. Veruca memanggil ayahnya dan mengatakan ada orang kecil di taman yang sedang bekerja. Orang kecil itu tidak hanya satu namun banyak, dan wajah mereka semuanya sama. Charlie bertanya siapa orang-orang kecil itu. Wonka menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah suku ompa-lompa yang diimpor dari Lompaland. Ayah Mike yang seorang guru geografi SMA mengatakan bahwa tidak ada tempat seperti itu. Jika benar begitu, maka seharusnya dia belum tahu bahwa ada tempat yang mengerikan, jawab Wonka. Wonka bercerita, saat itu ia pergi ke hutan yang penuh dengan binatang buas. Wonka pergi untuk mencari rasa eksotik baru untuk permennya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan suku Ompa-Lompa. Suku ini membuat rumah di atas pohon untuk menghindari binatang-binatang berbahaya. Dan makanan dari suku Ompa-Lompa adalah ulat sutra hijau. Sebenarnya suku Ompa-Lompa sangat menyukai biji kokoa, namun dalam setahun mereka hanya bisa mendapatkan 3-4 biji kokoa saja. Bahkan setelah menemukan kokoa, mereka akan menyembah kokoa itu. Karena kokoa adalah bahan pembuatan coklat, maka itu adalah keuntungan bagi Wonka. Wonka pun mengatakan kepada kepala suku agar mereka tinggal di pabriknya. Dan sukunya nanti akan mendapatkan biji kokoa. Mereka pun sepakat, dan akhirnya suku Ompa-Lompa pindah ke pabrik coklat Willy Wonka. Tiba-tiba ibu Agustus memanggil anaknya. Terlihat Agustus sedang mengambil coklat dari sungai dan meminumnya. Baru saja Wonka mengatakan bahwa coklatnya tidak boleh dipegang. Agustus langsung terjatuh ke dalam sungai. Pipa yang akan menyedot coklat dari sungai pun datang, dan Agustus ikut tersedot ke dalam pipa itu. Ibunya sangat panik. Di sisi lain terlihat Ompa-Lompa yang akan mempersembahkan sebuah lagu. Karena kejadian yang sedang terjadi dengan lirik tentang Agustus yang serakah. Mereka bernyanyi dan menari dengan sangat kompak. Saat lagu selesai dan proses penyedotan coklat selesai, Agustus pun ikut menghilang.